Assalamualaikum, anak-anakku sudah siap pada halaman 2 di buku tema ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam bahasa Indonesia, dan nanti siang bisa dilanjut untuk muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kalau kalian sudah membaca pada halaman 2, sekarang saya berikan sampel. Ini adalah contoh dari hasil dari tumbuhan. Kita tahu dalam bahasa Jawa ini disebut dengan putren ya, putren. Putren ini kalau ditumbuh kembangkan besar, ini bisa dimanfaatkan buahnya untuk dijadikan bahan makanan, yaitu jagung, bisa direbus, dibakar, dan wow, enak ya tentunya. Nah, kalau masih dalam kecil seperti ini, bisa disayur untuk campuran dengan daun ketela. Jadilah nanti sayur bening dengan isi sayurnya daun ketela juga dengan jagung putren ya. Istilahnya putren ini ya. Mohon maaf untuk Bu Guru hari ini belum bisa membawa contoh jagungnya karena kebetulan udah 2 pedagang hari ini tidak bawa jagung. Mungkin di pasar mungkin lagi langka jagungnya ya. Baiklah anak-anak, kalau sudah membaca pada halaman 2 tentunya kalian sudah bisa sedikit memahami bagaimana tumbuhan itu berawal dari kecil, bahkan biji, dari biji kemudian tumbuh menjadi besar, dan tentunya bisa kita ambil manfaatnya yang begitu banyak. Dan dalam buku ini kita bahas tentang jagung. Bagaimanakah perkembangan jagung? Bagaimanakah jagung itu berkembang biak? Seperti pada judul halaman 2, bagaimanakah jagung berkembang biak? Kita tahu jagung itu awalnya ditanam bukan dari pohon, tapi dari biji ya. Dari biji jagung itu ketika kita tanam pada tanah yang lembab, itu nanti bisa tumbuh. Jadi awalnya tumbuhan kecil, kemudian berkembang sehingga lengkaplah bagian-bagian tumbuhan, ada batang, ranting, daun, kemudian bunga, dan sampai berbuah dan bisa dimanfaatkan yang sangat luar biasa sekali manfaatnya. Oke, sekarang kita baca dulu untuk paragraf yang pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Betul sekali, anak-anak. Kalau kita setiap harinya kita masih pakai padi ya, kita masih makan nasi sebagai kebutuhan pokok. Kalau orang Jawa bilang, kalau belum nasi itu belum bisa dikatakan kita makan. Padahal sebenarnya kita makan itu yang penting mengandung karbohidrat, protein, baik hewani, nabati, dan lain sebagainya. Di jagung sendiri itu juga mengandung karbohidrat, zat karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber tenaga. Jadi biasanya kalau kita sudah makan nasi lah, makan zat-zat yang mengandung karbohidrat, kita punya tenaga untuk melakukan aktivitas. Kalau kita tidak makan, lemes mestinya, nggak bisa beraktivitas. Kita bisa berlari itu kalau kita sudah punya energi, punya tenaga. Nah, kalau di beberapa daerah tadi disebutkan pada paragraf pertama ya, di Indonesia itu ada penduduk, yaitu di Pulau Madura tadi ya yang disebutkan dalam paragraf pertama, jagung itu dipakai sebagai kebutuhan pokok. Jadi makanan tiap-tiap harinya itu menggunakan jagung. Kalau kita nasi di sini. Dan kalau di sini kita tahu di sekeliling kita juga ada yang namanya nasi brabuk ya. Nah, itu diolah dari jagung. Biasanya itu juga dijual di pedagang-pedagang keliling
Dan biasanya kalau orang-orang yang sudah terkena penyakit kencing manis atau diabetes itu kan harus mengurangi kadar gula pada makanannya, sehingga mereka harus mengurangi makanan yang banyak mengandung glukosa, mengandung zat gula. Nasi contoh ya, nasi yang terlalu banyak itu juga mengandung glukosa yang tinggi, sehingga orang-orang diabetes, orang-orang yang punya sakit gula itu mengurangi makan nasi, sehingga dialihkan makan nasi berabuk, sego berabuk cara kasarane nggih, diolah dari jagung, karena kandungan karbohidratnya, kandungan gulanya itu ada sedikit berbeda dengan nasi ya, ada perbedaan, lebih tinggi nasi. Selain jagung itu juga ketela, itu bisa dipakai ubi-ubian. Itu pada paragraf pertama. Tentunya bisa kita ambil kesimpulan ya, ide pada paragraf pertama itu apa, nanti bisa kalian tulis pada peta ide. Kemudian untuk paragraf yang kedua kita baca, kalian menyimak. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Awalnya kayak tadi ya, ini kayak putran terbungkus gitu, terus ada rambut-rambutnya. Nah, kalau biasanya dulu pada waktu kecil kita pakai mainan ya, rambutnya kuncung atau apa itu ya. Oke, itu untuk paragraf 2. Kalian bisa mengambil ide paragraf. Kalau belum paham bisa dibaca berulang kali. Oke, bisa dibaca berulang kali sehingga nanti kalian bisa menemukan idenya itu apa. Kalau tadi ide yang pertama tadi bahwasanya jagung itu termasuk bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya yaitu di Indonesia, itu itu ide pokoknya. Sekarang untuk paragraf 2 silakan kamu berulang kali dibaca. Kalau 2 kali belum paham, dibaca kembali sampai kamu bisa paham, oh idenya itu apa. Pada paragraf kedua ini menceritakan tentang apa ya, nanti bisa kalian tulis. Kemudian untuk paragraf 3 silakan dibaca sendiri. 4 dan 5 juga dibaca sendiri-sendiri. Kemudian di bawahnya oleh Nuni ya, ditulis oleh seorang yang bernama Nuni. Ya, ini awal ceritanya si Edo ya. Edo itu berkunjung ke rumah pamannya ada di desa untuk berlibur. Nah, di sana dia mengamati, melihat kebun jagung itu seperti apa. Dan kebetulan kita orang-orang dan anak-anak desa, kita bisa secara langsung mengamati perkembangbiakan jagung di sawah-sawah ya. Kalau pada tetangga kalian ada sekitarnya ada sawah, ladang, bolehlah kalian mengamati, dilihat. Paling enggak, oh itu awalnya dari biji, kemudian tumbuh. Ya ternyata setelah dihitung ada 3,5 bulan jagung itu bisa dipetik, dipanen. Tentunya senang sekali ya Edo, seorang anak kota yang datang ke rumah pamannya dan melihat berkembangbiakan jagung. Dan itu pun tak kalah dengan kalian tidak perlu berlibur jauh-jauh untuk mengamati jagung. Cukup kalian datang ke sekitar kita. Alhamdulillah, itulah anugerah. Sebagai anak-anak desa, kita punya pengenalan lingkungan yang sangat alami. Baiklah, kalau sudah kalian baca dan kalian pahami, silakan nanti kalian tulis. Dilihat pada buku halaman 4. Di situ ada diagramnya. Diagram isinya nanti kalian buat tulisan informasi yang kamu dapat dari paragraf 1 itu apa, paragraf 2 itu apa, paragraf 3 apa, 4 dan 5 itu apa. Silakan kalian nanti buat seperti ini, seperti di buku ya. Kalian tulis di buku tulis masing-masing, lanjutan dari pertanyaan kemarin. Oke. Kalau pertanyaan kemarin sudah bisa semua ya, hanya membuat pertanyaan saja dan jawabannya nanti itu bisa kalian analogikan dan bisa kalian perkirakan jawabannya, tentu sudah bisa. Ada yang sudah mengirim foto apa manfaat dari pohon ketela, ini dikasih jawaban, berarti kalian sudah bisa membuat pertanyaan sekaligus
membuat jawaban dari pertanyaan itu sendiri, menjawab ya. Oke, kalian tulis dulu. Nah, oke, itu sementara itu silakan kalian pelajari dulu untuk materi bagaimanakah jagung itu berkembang biak. Silakan ditulis informasi-informasi penting yang ada di sini.